Pemirsa, sejak peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2012 tentang hak dan fasilitas hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung ditetapkan hingga 12 tahun berlalu belum ada perubahan mengenai gaji maupun tunjangan. Audiensi pun dilakukan bersama Mahkamah Agung menuntut kesejahteraan para hakim diprioritaskan. Dan kini untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami dari luar studio dengan Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo, sekaligus juru bicara Solidaritas Hakim Indonesia, Kamila Bani Alawiyah. Selamat sore Mbak Kamila. Sore Mbak Kania. Ya, terima kasih telah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Mbak Kamila, mungkin bisa diceritakan seperti apa suasana audiensi hari ini yang berlangsung antara MA, KAI dan juga Dirjen Anggaran Kemenq. Hasilnya apakah sudah sesuai dengan harapan? Kalau untuk hasil sampai sekarang belum dipublikasi Mbak Kania, tapi kalau yang diusulkan oleh Mahkamah Agung itu tetap di kisaran 8 sampai 15% untuk gaji pokok. Sedangkan untuk tunjangan jabatannya di kisaran 45 hingga 70% itu yang diusulkan oleh Mahkamah Agung. Tapi apakah yang dikabulkan oleh Kemenq berapa itu belum ada belum ada informasi mengenai itu. Apa yang diusulkan oleh Mahkamah Agung ini sudah sesuai dengan harapan dari SHI? Kalau dari SHI, karena kita menghitungnya menggunakan pendekatan inflasi ya Mbak, kita menuntutnya kenaikan sebesar 142%, itu dari tahun 2012 gitu loh. Jadi sepertinya jika misalnya memang nanti kenaikan yang diketok oleh pemerintah atau eksekutif itu di bawah itu, jauh di bawah itu dan tidak signifikan, ini tidak akan kami terima dan akan kami terus perjuangkan mengenai besarannya. Jadi artinya apa yang diusulkan oleh Mahkamah Agung ini belum memenuhi harapan dari apa yang diinginkan oleh SHI ya? Iya betul Mbak. Oke, baik. Jadi artinya aksi mogok yang seharusnya dilakukan atau dimulai hari ini akan terus berlanjut atau seperti apa? Masih menunggu dari keputusan ini nanti penerapannya seperti apa? Oke, sebenarnya gini Mbak, jadi karena tentunya usulan dari Mahkamah Agung itu kan banyak negosiasi juga dengan Kemenpan RB segala macam ya Mbak ya. Tapi nanti pada akhirnya kita akan tetap lihat yang diketok oleh pemerintah dan eksekutif itu berapa. Karena mereka bisa aja tuh di luar dari usulan untuk mengesahkan besarannya. Jadi kita masih sama-sama tunggu dari eksekutif bagaimana terhadap kenaikan gaji hakim ini disesuaikan dari tahun 2012. Intinya masih menunggu Mbak. Iya, menunggu berapa lama? Artinya kan ini aksi mogok sementara waktu sambil menunggu ini akan terus berlanjut atau seperti apa? Tentunya nanti kita akan bereskalasi ya Mbak ya aksinya kita. Tapi yang saat ini kan mungkin Mbak Kania juga sudah tahu dan pemirsa juga sudah tahu kalau aksi yang kami lakukan masih sangat-sangat soft. Kami menggunakan cuti tahunan kami yang tidak akan mengganggu persidangan sama sekali. Dengan harapannya dengan adanya kesadaran bahwa bahayanya hakim jika hakim melanjutkan hal ini, kita berharap besar nanti eksekutif bisa mengabulkan dari permohonan kami tersebut. Tentunya kami masih menunggu Mbak, intinya untuk besaran angka itu kami masih belum bisa menyampaikan juga untuk sikap selanjutnya akan seperti apa karena belum ada angka pastinya. Iya. Apa yang dituntut ini kan kemudian sebenarnya sudah berlangsung selama 12 tahun terakhir begitu ya. Tidak ada peningkatan tunjangan, tidak ada peningkatan take home pay. Bisa digambarkan seperti apa situasinya saat ini, seberapa urgen sehingga harus dikoreksi melalui tuntutan yang mudah-mudahan ini bisa dikabulkan ke depannya begitu oleh eksekutif. Tapi seperti apa sebenarnya, apa upaya yang sudah dilakukan selama 12 tahun terakhir ini agar ada penyesuaian dalam kesejahteraan hakim? Oke, jadi gini Mbak, kita aksi kayak gini tuh bukan langsung ujuk-ujuk kita melakukan aksi ini. Kita tuh udah lama banget mengadvokasikan isu ini dengan kita kirim kajian, kita kirim lobby-lobby dari IKAHI, dari Mahkamah Agung, terus juga kita pernah mengajukan hak uji material di tahun 2018 yang pada akhirnya putusan hak uji material itu sendiri memutuskan bahwa penyamaan gaji hakim dengan gaji PNS itu adalah hal yang bertentangan dengan Undang-Undang ASN dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Tapi hal tersebut tidak sama sekali digubris oleh eksekutif. Setelah berjuang bertahun-tahun akhirnya muncullah kami di hari ini. Dan sebenarnya kalau mau kita lihat di histori ya Mbak Kania, ini tuh nggak dari tahun 2012 doang, tapi sejak tahun 1956
itu hakim tuh udah selalu menyuarakan hal ini, dan ini tuh kayak lingkaran yang tidak selesai-selesai gitu loh, dan harus dijawab dengan penjaminan di konstitusi. Kalau misalnya kita mau lihat ada apa sih dengan badan peradilan kita kok kayaknya lemah banget gitu misalnya, ya kita harus ngelihatnya dari sisi bigger picture gitu loh Mbak. Kenapa sih hal kayak gini terjadi terus gitu. Nah, itu yang kami harapkan selesai di angkatan kami, dan udah jangan ada lagi kayak gini. Ini kayak rutin banget nih, hakim kok minta kayak gini terus gitu Mbak. Minta kayak gini terus maksudnya gimana? Kesejahteraannya minta disesuaikan atau seperti Iya, apa maksudnya? Oke. meminta penyesuaian adjustment mengenai kesejahteraan secara berulang, karena 12 tahun nggak naik. Sebelum 2012 pun begitu juga, tahun 2002 pun hakim-hakim itu juga menyuarakan aspirasinya untuk meminta disejahterakan juga, karena selalu terulang nih hakim dilupakan. Sementara kalau PNS itu mereka memiliki automated adjustment ya Mbak. Sementara hakim Iya. tuh nggak punya tuh automated adjustment gitu loh, sehingga harus selalu kayak gini akhirnya. Akhirnya ketinggalan begitu ya, setiap kali ada peningkatan Iya, kemudian hakim tidak juga mengalami penyesuaian kesejahteraan. Nah, artinya betul koreksinya Mbak itu Kania. nanti di bagian mana untuk memastikan bahwa ketika pun sekarang prioritas kepada hakim ini dikabulkan, ke depannya bagaimana sistem itu bisa dikoreksi dan dengan otomatis itu akan terjadi adjustment berikutnya menurut Iya, Mbak kami Kamila? eh, tuntutan keduanya solidaritas hakim Indonesia itu kan, yang pertama memang yang paling urgent adalah penyesuaian gaji ya Mbak ya. Yang kedua Ya. adalah mendorong agar RUU jabatan hakim ini segera dibahas kembali itu, karena di RUU jabatan hakim itu mengatur semuanya Mbak, termasuk misalnya dari pola rekrutmen, pola karir, pola penggajian, pola hak-hak, itu diatur di undang-undang yang lebih kuat daripada sekedar PP. Begitu Mbak. Jadi yang kami dorong saat selanjutnya adalah RUU jabatan hakim tersebut. Itu artinya tuntutannya satu paket atau kira-kira mana yang lebih prioritas untuk kemudian dikabulkan terlebih dahulu? Kalau yang saat ini yang paling darurat itu masalah gaji sih Mbak, karena mungkin pada apa ya, netizen mungkin nggak kebayang ya kalau gaji hakim itu habis untuk operasional kerja gitu dalam Nah, melaksanakan tugas konstitusinya. Hakim yang digaji, tadi saya lihat data yang disajikan itu masih keliru Mbak. Saya lihat tunjangan hakim yang mana yang yang keliru? disajikan itu Iya, 14.500.000 ya, tadi saya lihat ya dari iya, sekilas iya. yang slide sebelumnya. Padahal untuk hakim 0 tahun itu tunjangan jabatan itu 8.500.000 Mbak. Bayangkan kita di pelosok daerah yang tidak ada fasilitas kesehatannya, yang tidak ada transportasi umumnya, tidak ada jaminan keamanannya, terus juga kami sangat-sangat dijauhkan dari home base, banyak yang long distance marriage, bahkan long distance parenthood juga, itu tuh semuanya biaya Mbak, dan itu nggak akan cukup dengan tunjangan jabatan yang cuman 8.500.000. Itu kan yang kami rasakan, karena kami hakim-hakim baru nih Mbak, yang kebetulan banyak bergerak sekarang itu yang hakim-hakim baru, yang juga rekrutmennya sudah terjamin bersih ya Mbak ya. Ini kan angkatan pertamanya Mahkamah Agung yang menggunakan CAT. Nah, itu kami sangat-sangat susah dan sangat-sangat setengah mati Mbak untuk menjaga integritas Iya, dengan gaji yang sedemikian. bisa digambarkan kemudian kalau kita bicara take home pay gitu, gaji dan tunjangan itu habis untuk apa, Mbak? Boleh nggak Oke, kita ini tahu? saya kasih gambaran ya Mbak ya. Mungkin memang tidak terbayang ya. Misalnya gini Mbak, ini kasus nyata Mbak, hakim perempuan yang memiliki kehamilan gawat gitu loh, apa namanya ya, kehamilan dengan resiko tinggi, itu dia membutuhkan untuk visitasi ke dokter obgyn VT maternal gitu, yang artinya spesialisasi di kandungan dengan resiko tinggi tersebut. Nah, karena di daerah kami nggak ada yang kayak gitu, jadi dia harus bolak-balik ke Jakarta untuk memeriksa keadaan kandungannya, dan itu sekali pergi tuh 5 juta Mbak untuk satu orang. Kebayang kan Mbak? Nah, dan pada akhirnya si teman saya yang memiliki gangguan kehamilan ini, dia bayinya meninggal dan dianya pun hampir meninggal. Dia tidak sadarkan diri dan koma selama 4 hari karena keadaan yang kayak gitu. Dan itu semuanya pada akhirnya membicarakan masalah pengeluaran uang Mbak. Itu satu contoh Itu kasus. masalah Kasus lainnya seperti Iya. apa lagi begitu yang secara umum kemudian Kasus dialami lainnya. oleh hakim-hakim dan dampaknya Oke, kasus terhadap lainnya kinerja tentunya. Oh ya, kalau kinerja, kalau yang lain contoh kasusnya lainnya misal gini Mbak, kan hakim itu juga harus pindah-pindah dan mutasi ya Mbak ya. Kita harus memboyong satu keluarga kita beserta perabotannya untuk ditempatkan di tempat yang baru.
dan itu butuh biaya yang sangat tinggi, dan hal tersebut juga tidak di-cover seluruhnya oleh negara gitu. Kalaupun setengah di-cover oleh negara itu udah syukur alhamdulillah. Misalnya lagi nih efek mutasinya hakim nih ya, contohnya lagi misalnya untuk hakim-hakim yang sudah memiliki anak yang sudah bersekolah. Misal dia sudah memasukkan biaya pendaftaran sekolah sebesar misalnya berapa belas juta gitu untuk anaknya sekolah di situ. Tapi ternyata tidak lama kemudian dia harus mutasi, yang akhirnya anaknya harus juga ikut mutasi, dan itu juga ngeluarin duit lagi yang besar, Mbak. Makanya dengan kondisi hakim seberat itu tuh nggak make sense dengan gaji segitu, Mbak. Kalau menurut Anda dampaknya terhadap kinerja seperti apa? Bagaimana kemudian menjaga profesionalitas di tengah kondisi seperti itu? Tentunya gimana ya, yang pertama kali dilakukan untuk menjaga kinerja itu ya tentunya Mbak ya, banyak fenomena di mana hakim-hakim itu juga hutang sana sini untuk bisa membiayai hidup gitu. Dan tentunya saya nggak mungkin naif juga untuk bilang kalau pada akhirnya banyak hakim-hakim yang terpaksa mengambil uang haram gitu loh, Mbak. Yang mana ini saya sama sekali tidak saya benarkan gitu loh. Tapi ini adalah resiko yang sangat tinggi ketika Anda memiliki kewenangan yang sebesar itu dengan para pihak yang sangat-sangat menawarkan diri, mau apa, Bu Hakim mau apa, Pak Hakim mau apa, dengan kondisi perekonomian yang terjepit ini sangat-sangat mengganggu, Mbak. Itu. Kalau untuk menjaga diri, tentunya saya sendiri di angkatan saya itu kami memiliki komunitas hakim yang saling menguatkan agar jangan sampai kami terpeleset ke perbuatan yang melanggar integritas. Boleh mungkin Mbak bisa lihat ya, banyak gerakan hakim muda yang pada akhirnya sangat-sangat memprioritaskan agar hakim itu sama-sama berbenah untuk kita berjuang sama-sama untuk tidak terjerumus ke dalam risiko korupsi tadi. Ini inspirasinya datang dari mana ketika kemudian Anda tadi mengatakan pendekatannya soft begitu ya, dengan melakukan cuti bersama, cuti massal atau apapun itu namanya, tapi kemudian ada juga yang mengibaratkan ini sebagai mogok massal, walaupun kemudian dari Mahkamah Agung mengatakan tidak seperti itu. Jadi yang namanya cuti itu adalah hak gitu ya, tapi kan ini cuti yang dilakukan bersama-sama dalam jumlah yang besar begitu, dan kemungkinan besar bisa juga akhirnya mempengaruhi pelayanan kepada publik begitu. Nah, Anda sendiri melihatnya itu nanti bagaimana begitu? Artinya pendekatan seperti apa yang kurang lebih nanti akan bisa memuaskan semua pihak yang berada dalam lingkaran ini? Oke Mbak, ini mesti saya highlight ya Mbak, bedanya mogok sama cuti ya. Kenapa saya bilang tadi cuti kami ini masih soft banget ya? Karena memang cuma menunda persidangan menjadi 1 minggu. Sedangkan untuk perkara-perkara yang tahanannya hampir lepas atau pemidanaan anak yang tidak ditahan dan butuh waktu 10 hari untuk penyelesaian, atau gugatan sederhana yang butuh 20 hari untuk segera diselesaikan, itu kami tetap menyidangkannya, Mbak. Jadi makanya saya bilang ini masih soft. Kami tidak loh Mbak, belum di tahap membiarkan tahanan lepas gitu, terus perkara perdata dibiarkan terkatung-katung. Kami belum di tahap itu, dan semoga tidak sampai di tahap itu gitu. Kalau akan sampai ke situ Mbak Kamila? Semoga enggak. Kami sangat berharap eksekutif memahami bahwa ini juga ada manusia-manusia yang bekerja di sini dan butuh untuk segera didengar suaranya, Mbak. Saat ini pun Mbak, kalau saya boleh tambahkan jawabannya, silakan. Kami pun masih berprinsip bahwa jangan sampai kami menuntut hak, kemudian ada hak-hak orang lain yang harus tergadaikan. Itu prinsip yang masih kami pegang hingga saat ini. Oke, baiklah kalau begitu Mbak Kamila. Teruskan perjuangan kalau begitu, semoga apa yang diinginkan tercapai. Terima kasih sekali lagi telah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.